dalam Sate Bareng Yuk di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Nah teman-teman, hari ini kita semua akan merenungkan sebuah tema yang penting bagi kita, yaitu belajar mengelola keuangan. Nah teman-teman, pernah nggak dengar kata hedonisme? Pernah ya teman-teman ya? Nah, hedonisme itu artinya orang yang mengagung-agungkan kesenangan, kenikmatan hidup. Dan orang yang dengan paham hedonis ini menolak loh adanya penderitaan. Mereka menganggap bahwa kenikmatan hidup itu adalah tujuan hidup. Jadi tujuan hidupnya mereka itu kenikmatan hidup ya teman-teman ya. Jadi orang hedonis itu gayanya akan konsumtif teman-teman. Seperti yang kita pernah bahas di Sate hari Selasa lalu ya. Membeli yang diinginkan bukan yang dibutuhkan teman-teman. Nah padahal teman-teman, kalau kita itu mengikuti keinginan tuh nggak ada habisnya ya. Selalu aja ada keinginan yang ingin kita beli, ingin kita konsumsi dan sebagainya. Dan nggak ada habisnya teman-teman. Biasanya nih teman-teman, orang yang hedonis ini gaya hidupnya akan naik seiring dengan naiknya penghasilan mereka. Sekalipun penghasilan mereka itu nggak naik atau tetap biasa-biasa aja atau cenderung turun, mereka tetap mempertahankan loh gaya hidup ini. Gaya hidupnya itu nggak berubah gitu ya teman-teman ya. Nah, mempertahankan gaya hidup yang dilakukan itu dengan cara berhutang. Jadi bela-bela ini teman-teman, nggak punya duit nggak apa-apa deh, yang penting konsumtif begitu ya. Jadi gak heran nih kalau ada pepatah yang mengatakan besar pasak daripada tiang gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan orang yang konsumtif ini tuh punya kartu kredit teman-teman, bisa loh menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Mereka merasa bahwa seakan-akan ada banyak duit di dalamnya ya, padahal mereka tahu bahwa sebenarnya mereka sedang berhutang. Lama-lama hutang tersebut numpuk, berbunga, dan akhirnya membuat si hedonis ini menjadi bingung karena harus membayarnya. Nah teman-teman, kesulitan pun juga pasti akan datang ya kalau kita menggunakan kartu kredit ini jikalau tidak dengan bijaksana. Jadi teman-teman, kita mau baca yuk ayat Alkitab kita pada hari ini. Kita sama-sama akan baca dari Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Sekali lagi kita ulang ya teman-teman ya. Amsal pasal 21 ayat 20. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Ada beberapa kata kunci teman-teman. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh justru malah menghabiskan semua yang diperolehnya. Nah teman-teman, ketika kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik, Tuhan itu pasti akan percayakan berkat-berkatnya dengan luar biasa teman-teman. Ada banyak sih prinsip tentang pengelolaan keuangan, namun kita dapat mencoba menerapkan prinsip yang sederhana. Apa aja teman-teman? Ada 4 prinsip nih teman-teman, sederhana kok. Yang pertama, teman-teman, setelah teman-teman mendapatkan penghasilan ataupun pendapatan ataupun apa itu teman-teman, yang pertama teman-teman bisa sisihkan 10%-nya untuk perpuluhan. Kemudian cara yang kedua adalah setelah kita menyimpan 10% tersebut untuk perpuluhan, kita bisa gunakan 10% pendapatan yang tadi itu kita dapatkan untuk pengeluaran yang tak terduga ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, kita bisa hidup dari 70% pendapatan tadi. Dan yang keempat, sisihkan lagi 10% pendapatan tadi untuk investasi. Jadi teman-teman ada 4 ya tadi teman-teman ya. Pertama, sisihkan 10% untuk perpuluhan. Kedua, kita bisa sisihkan lagi 10% untuk pengeluaran tak terduga. Kemudian yang ketiga, gunakan 70% saja teman-teman untuk dibelanjakan. Dan kemudian yang keempat, sisihkan lagi 10% teman-teman untuk investasi. Nah, investasi ada banyak ya teman-teman ya yang bisa kita lakukan. Jadi keempat prinsip sederhana tadi itu teman-teman dapat membantu kita untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak, sehingga kita dapat membantu mewujudkan mimpi kita dengan memiliki keuangan yang stabil dan sehat. Nah teman-teman,
ada hal lain juga loh yang bisa kita gunakan juga dalam mengelola keuangan. Yang pertama nih teman-teman, hindari spekulasi ya. Yang kedua, jaga agar keadaan keuangan kita tetap stabil. Yang ketiga, tetap menjadi saksi yang baik dalam pengelolaan uang kita. Keempat, teman-teman memberi, tapi jangan meminjamkan. Yang kelima, jangan menanggung hutang orang lain ya teman-teman. Keenam, hindari foya-foya. Dan yang ketujuh, bersiap-siap menghadapi masa yang sulit. Jadi teman-teman, berdoalah dan tetap meminta hikmat dari Tuhan agar uang yang bisa membantu kita ini untuk menjalani kehidupan ini bukan malah memperbudak kita, apalagi malah menjerat kita. Ayo teman-teman, mulai sekarang sejak kita masih muda ini, yuk kita bijaklah mengelola keuangan kita ya. Tuhan memberkati. Hai guys, jadi itu tadi ruang kita hari ini. Mari kita belajar untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang hedonis, yang suka mengamburkan uang dan konsumerisme. Untuk menutup renungan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk atas waktu yang telah Kau berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjalani hari ini dengan baik ya Tuhan, meskipun kami sedang dalam masa pandemi virus corona, tapi kami boleh menjalani hidup kami dengan aman ya Tuhan, berkat kuasa dan penyertaan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong ajari kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi pribadi-pribadi konsumerisme, hedonis, dan selalu membuang-buang uang yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat selalu mengingat apa yang Kau ajarkan dan firman-Mu melalui saat teduh pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa, besok kita ada satu barang lagi di channel ini ya. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan? Ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa, hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship jam 7. Nah, nanti linknya akan di-share ke grup PA ataupun di grup lain teman-teman sekalian. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di podcast Youth GKI Kanaan episode 3. Yeay. Hari ini kita akan membahas satu tema yang keren, yaitu Get Connected Today. Nah, Get Connected Today ini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen bisa get connected sama semua orang. Waktu lagi baca-baca tentang karakteristik generasi Y dan Z, individualistik begitu. Oh, tapi bukannya kita sebagai anak muda bagus ya kok? Tapi ini kan ibaratnya kayak koin, ada dua mata begitu ya. Jadi kita sebagai anak muda Kristen, kita berarti nggak boleh cuek terhadap lingkungan ya kok? Terus Tuhan bukan membuat kita menjadi garam yang dipamerkan, bukan cuman terang yang cuman ada di museum, tapi ya dengan kita berelasi sama orang-orang dan kita bisa memberikan dampak-dampak hidup kita buat mereka.